Shalom buat para subscriber saya yang sudah menyaksikan channel YouTube saya. Terima kasih buat semua komen-komen dan juga buat banyak pertanyaan yang masuk di inbox saya. Dan kenapa saya bikin konten ini supaya semua pertanyaan yang masuk saya jawab secara umum dan bisa menjadi berkat buat yang lain. Konten ini yaitu tanya jawab. Ini adalah konten baru dari channel YouTube saya. Tetap semangat ya untuk mendengar dan jangan lupa subscribe dan share ya sebanyak mungkin semua khotbah-khotbah dari channel saya supaya menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Saya juga bersuka cita mendengar ada banyak orang yang dibangkitkan, ada banyak orang yang merasa selama ini sudah jauh dari Tuhan, tetapi berkat channel YouTube ini mereka kembali mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan dan biarlah kita semua tetap bersemangat. Ada pertanyaan yang kedua, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua dari seorang subscriber juga. Dia bertanya begini, Bu, jawaban doa yang terindah itu yang seperti apa, dan apakah kalau kita berdoa itu Tuhan menjawab apa yang kita inginkan atau bagaimana ya? Iya, saya pengen kita semua tahu saudara, berdoa itu bukan untuk kita memperoleh jawaban terindah yang sesuai kemauan kita. Karena doa itu sebenarnya bukan untuk menggapai atau memperoleh apa yang kita inginkan. Kenapa kita berdoa? Itu untuk kita bisa mendapat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, gitu ya. Contoh yaitu ketika Yesus bergumul ya, ketika dia akan disalibkan di Taman Getsemani. Yesus berdoa, Yesus maju beberapa langkah, di situ dikatakan dia berdoa saudara. Bahkan untuk sampai yang ketiga kali dia bilang, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, ya, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ya Bapa, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Dan itu memberikan sebuah contoh dan teladan buat kita bahwa doa itu bukanlah untuk mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa menerima kehendak Tuhan. Itu fungsinya doa. Saya akan bacakan buat saudara dari Yakobus pasal yang keempat ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata begini ya, kamu mengingini sesuatu. Ini berbicara tentang kita pergumulan kan, kita ini semua pasti punya keinginan. Saudara semua yang menyaksikan ini pasti punya keinginan, entah keinginan apapun, pokoknya kita punya keinginan dan pengharapan ya di dalam Tuhan juga. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada orang yang tidak memperoleh apa-apa karena memang dia nggak berdoa. Ya wajar lah ya, orang tidak berdoa tidak mendapat apa-apa, ya biasa. Namanya juga orang nggak doa mau dapat apa saudara ya. Tapi ayat berikutnya berkata begini, atau kamu berdoa juga ya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ya. Jadi saudara, atau kamu berdoa juga. Nah ini ada sebagian orang berkata, saya sudah berdoa Bu, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah berdoa meminta apa yang saya inginkan, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab gitu ya. Nah ayat ini berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, berdoa itu bukan untuk mendapatkan semua yang kita mau. Berdoa adalah untuk menyelaraskan keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kita, ada orang-orang yang pengen ketika dia ada masalah, Tuhan cepat jawab, cepat kasih jalan keluar. Memang itu maunya kita. Tapi saudara, di balik semua itu, ya kita harus mengerti sebenarnya doa itu. Kenapa kita berdoa? Tuhan beritahu kepadaku apa kehendakmu dari setiap persoalan yang aku alami ini. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak buru-buru, kok nggak dijawab-jawab, saya udah tunggu 10 tahun nggak dijawab. Ya bahkan mungkin ada yang bilang, saya udah berdoa buat suami saya Bu, bukannya bertobat malah tambah parah.
makin hari semakin menjadi-jadi. Ya, dia putus sama selingkuhannya satu, sekarang dia jadi lagi sama selingkuhan yang lain. Bagi Tuhan mengubah sikap hati suami kita itu semudah dia hanya berfirman. Tetapi Tuhan ingin membentuk kita. Terkadang Tuhan ingin melatih kita. Setiap persoalan itu untuk melatih iman kita. Nah, kenapa kita berdoa? Supaya kita mengerti rencana Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, bukan untuk kehendak kita yang terjadi. Jadi hari ini buat ibu-ibu yang masih bertanya, doa yang terindah itu, jawaban doa yang terindah itu yang seperti apa? Jawaban doa yang terindah itu yang sesuai kehendak Tuhan, ya. Walaupun mungkin tidak sesuai keinginan kita, tapi kalau itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya udah. Yesus memberikan kita sebuah teladan, ya. Dia harus menjalani salib. Tadinya dia bilang, Bapak kalau bisa jalani lalu. Tapi ketika dia memberikan teladan buat kita, pada akhirnya dia bilang, ya biar kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi itu biar menjadi satu contoh buat kita teladan bahwa ingat, doa bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi doa untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saya berdoa buat semua yang mendengarkan ini, ya, supaya kita tidak salah menjadi orang Kristen, tapi iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau buat kita di hari-hari yang terakhir. Tuhan memberkati. Jangan lupa saksikan channel YouTube saya Debbie Basjir TV. Jangan lupa like dan juga subscribe. Tuhan memberkati.